Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilmi Faizan dengan NIM E1E12011. Jadi di video ini saya akan menjelaskan dua algoritma pencarian. Yang pertama breadth first search dan kedua deep first search. Oke, kita langsung masuk materinya. Apa itu deep first search dan deep first search? Yang pertama, BFS atau breadth first search adalah suatu metode yang melakukan pencarian secara melebar yang mengunjungi simpul secara pre-order, yaitu mengunjungi suatu simpul kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut dahulu. Nah, di sini bisa dilihat gambar dari jalur pencarian BFS. Pertama dimulai dari S kemudian turun ke A. Nah, karena A memiliki tetangga yaitu B. Nah, tetangga di sini yang maksudnya yang setingkat. Kemudian dilanjutkan dengan ke B. Nah, dari B turun ke C. Nah, dari C memiliki tetangga yaitu D, E, F. Kemudian dari F kemudian turun lagi ke H dan terakhir ke G. Oke, selanjutnya metode deep first search. Nah, algoritma DFS adalah metode pencarian pada sebuah pohon dengan menelusuri satu cabang sebuah pohon sampai menemukan solusi. Nah, metode pencarian di DFS itu dilakukan pada satu node dari yang paling kiri sampai ke yang paling kanan. Nah, di sini bisa dilihat gambar. Untuk jalur pencarian di FS dimulai dari yang pertama SAC, yaitu dari yang paling kiri, kemudian dilanjutkan apabila sudah mentok di sebelah kiri yaitu di C, maka barulah pindah ke node yang lain yang di D. Kemudian dari D pindah lagi ke B. Kemudian dari B akan dilakukan pencarian sampai ke bawah sampai ke H, kemudian pindah ke G, dari ke G terakhir pindah ke F. Oke, langsung di sini ada contoh. Nah, di sini saya akan menuliskan dulu source code-nya. Jadi pertama-tama kita run dulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari tiap variabel ini. Di sini ada variabel S, ada T, G, dan V. Nah, variabel S ini berfungsi. Nah, fungsinya itu untuk sebagai induk dari node T. Dan di sini kan ada angka 1 dan 2. Di sini bisa kita lihat daripada gambar node A ini memiliki cabang 3, 2, 4, dan 5. Nah, jadi tiap angka 1 ini berpasangan dengan 13, 15, 14, 12. Nah, begitu juga dengan node 2. Nah, node 2 ini berpasangan dengan 26, 26, 210, 27, 28, dan 9. Sehingga bentuk dari pohon pencariannya itu seperti ini. Nah, kemudian ada fungsi graph dan plot. Nah, graph dan plot itu fungsinya untuk menampilkan ini. Dan di sini ada BF search. Nah, fungsinya itu untuk menampilkan ini jalur dari pencarian BF search. Nah, di sini ada G,2. Nah, 2 ini artinya pencariannya dimulai dari node kedua, node 2 yang ini. Nah, kita ingat kembali bahwa metode algoritma BFS itu pencariannya dilakukan dengan node-node yang bertetangga. Jadi di sini bisa kita lihat untuk jalur-jalurnya. Untuk titik awalnya di 2, kemudian naik ke 1. Nah, setelah itu turun ke 6. Nah, 6 ini memiliki tetangga 7, 8, 9, 10. Sehingga jalurnya 2, 1, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, terakhir akan berpindah lagi ke node 3 dan 5.
di sini misal kita ubah jadi 3. Nah, sekarang titik awalnya bukan lagi di 2 tapi di 3. Nah, sehingga di sini untuk jalurnya yaitu dari 3 naik ke 1, kemudian turun ke 2, kemudian diselesaikan not yang tetangga dengan 2 yaitu 4 dan 5, kemudian turun lagi ke 6, 7, 8, 9, 10. Saya kira itu untuk metode algoritma BFS. Nah, kita pindah ke DFS. Nah, oke, pertama saya akan menyelesaikan codingannya terlebih dahulu. Kita coba run. Di sini sudah berhasil. Nah, jadi untuk pencarian DFS itu dimulai dari yang paling kiri, kemudian dilanjutkan dengan not ke kanan. Kemudian akan dilakukan pencarian ke not yang paling dalam lebih dulu. Nah, di sini titik awalnya adalah 3. Nah, di sini dari 3 kemudian naik ke 1, kemudian turun ke 2. Karena 2 ini masih memiliki not di bawahnya, maka dilanjutkan dengan 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian terakhir ke not 4 dan 5. Nah, misalkan kita pindah lagi titik awalnya ke 4. Nah, jadi sekarang not awalnya terletak di sini. Jadi untuk jalurnya yaitu dari 4, 1, kemudian turun ke 2, kemudian turun ke 6, 7, 8, 9, 10, barulah ke 3 dan 5. Nah, saya kira itu untuk algoritma DFS. Nah, selain kita menampilkan dalam bentuk graf, kita juga bisa menampilkan dalam bentuk lain, yaitu di graf. Nah, di sini ada contohnya seperti ini. Saya akan menuliskan codingannya terlebih dahulu. Kita coba run. Oke, di sini saya belum tambahkan di grafnya. Kita ulang. Nah, bisa kita lihat di sini. Bisa kita lihat misalkan di sini kita mulai dari metode BFS, di mana titik awalnya itu dari 3 di sini. Nah, algoritma BFS akan menelusuri berdasarkan not-not yang bertetangga. Nah, tetangga dari 3 di sini yaitu 4, 6 dan 7. Nah, maka di sini tampil 4, 6 dan 7. Nah, setelah ditelusuri tetangga dari 3, kemudian pindah ke bawah yaitu 1, kemudian pindah lagi ke 2 dan ke 5. Kita coba titik lain. Nah, sekarang titik awalnya terletak di 4. Nah, tetangga dari 4 itu hanya not 1, kemudian dari not 1 yaitu pindah ke 2 dan 5. Maka di sini tampilannya itu 4, 1, 2 dan 5. Oke, kita coba metode DFS. Nah, di sini untuk metode DFS titik awalnya di 4, terletak di 4. Kemudian akan ditelusuri not-not yang paling dalam lebih dulu, yaitu dari 4 turun ke 1, turun ke 2 dan turun ke 5. Kita coba di titik lain, di titik 5. Salah, bukan di 5 tapi di 3. Nah, di sini not atau jalur yang paling dalam itu dari 3, 4, 1, 2 dan 5. Nah, maka jalur inilah yang akan dilalui terlebih dulu, kemudian baru pindah ke 6 dan 7. Nah, saya kira itu saja untuk metode pencarian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.